Halo, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Setelah kita bahas tentang proses komunikasi, saat ini akan kita lanjutkan dengan negosiasi. Pada prinsipnya, semua orang adalah negosiator yang hebat. Nah, yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengetahui kapan sebuah situasi siap untuk dinegosiasikan. Siapa yang punya kekuasaan untuk mengambil keputusan serta tahu teknik-teknik dalam negosiasi. Negosiasi berasal dari kata to negotiate yang berarti merundingkan. Kata turunannya adalah negotiation atau proses merundingkan. Jadi, negosiasi merupakan proses komunikasi, menawar atau merundingkan suatu masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Melalui negosiasi, perusahaan akan memperoleh kesepakatan bisnis yang paling baik dan paling menguntungkan, serta menjalin kerjasama berkelanjutan dengan rekan bisnis ataupun konsumen. Lalu, apa tujuan negosiasi? Tujuannya adalah 1. Memperoleh kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi dan pengertian. 2. Mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. 3. Mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Kemudian, yang menjadi pokok masalah dalam negosiasi itu ada beberapa hal. Pertama, mengenai wilayah penjualan produk. Misalnya, Anda bernegosiasi dengan agen mengenai perluasan wilayah penjualan produk Anda. Contoh, semula hanya meliputi wilayah Depok, kemudian diperluas menjadi Depok plus Cibinong. Yang kedua, kerjasama dalam pemasaran produk. Misalnya, dengan bekerjasama dengan para peritel atau pengecer dalam mempromosikan produk dan menempatkan produk pada posisi yang paling strategis, sehingga mudah dilihat oleh pengunjung atau calon konsumen yang datang. Ketiga, kerjasama dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, menyangkut tentang kebutuhan modal, kemudian bagaimana tentang bagi hasil, serta tentang pengembalian modal. Keempat, kerjasama dalam manajemen usaha, yaitu menyangkut tentang pengelolaan usaha serta pembagian tugas. Apa manfaat yang bisa diambil dari sebuah negosiasi? Ada beberapa, yaitu antara lain, dengan negosiasi, maka akan terjalin kerjasama antar perusahaan, antar lembaga, antar perseorangan, dengan dasar saling pengertian dan menghargai komitmen dengan keputusan yang telah diambil, atau komit dengan keputusan yang telah diambil. Kemudian juga akan terjalin hubungan bisnis yang lebih luas, baik dalam memasarkan produk maupun dalam hal kesepakatan atau MOU di dalam penjualan. Kita mengenal ada dua jenis negosiasi, yaitu yang pertama, distributif, yaitu apa yang didapatkan oleh pihak yang satu merupakan pengeluaran bagi pihak yang lain. Kemudian, jenis yang kedua adalah integratif, di mana kedua belah pihak bekerja sama secara maksimal dengan memadukan kepentingan mereka dalam sebuah kesepakatan.
Ada beberapa hal yang dilakukan dalam proses negosiasi, yaitu yang pertama, memberitahukan keunggulan produk serta membandingkannya dengan produk lain. Tapi harus diingat, dalam hal ini harus taat dengan etika bahwa tidak boleh menjelekkan produk pesaing. Kedua, kelemahan dikemas sebaik mungkin sehingga diabaikan oleh konsumen. Konsumen fokus pada keunggulan produk kita. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi. Misalnya, tentang keberatan yang diajukan oleh calon pelanggan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ada beberapa metode dalam tawar-menawar atau bernegosiasi. Yang pertama, yaitu metode head-on, di mana penjual menolak pendapat calon pelanggan secara langsung. Yang kedua, metode turn back, yaitu menolak pendapat calon pelanggan secara tidak langsung. Dan ketiga, metode balancing, yaitu menolak pendapat calon pelanggan dengan menunjukkan keunggulan produk yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah metode reverse English, yaitu menolak pendapat calon pelanggan dengan meminta alasan dari pernyataan calon pelanggan tersebut. Yang kelima, metode biarlah berlalu. Maksudnya, tidak menanggapi pendapat calon pelanggan. Dan yang keenam adalah metode interogasi, di mana dalam metode ini menggunakan dan mengajukan pertanyaan dalam menjawab keberatan, sehingga semua akan menjadi lebih jelas. Dalam prakteknya, kita mengenal ada dua model negosiasi, yaitu yang pertama, model pertama, tahap persiapan, kemudian interaksi, kemudian konklusi atau mengambil kesimpulan atas hasil negosiasi. Model yang kedua dimulai dari tahap pranegosiasi, kemudian negosiasi itu sendiri, dan terakhir adalah post negosiasi. Dalam kedua model negosiasi tersebut sebenarnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai persiapan. Persiapan ini dimulai dengan membuat rencana sasaran akhir dan strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Juga tujuan yang diinginkan. Lalu tentang persiapan diri. Melihat posisi lawan komunikasi kita. Melakukan pendekatan dan strategi yang tepat, serta menciptakan suasana yang mendukung. Mengenai suasana yang mendukung ini meliputi waktu dilakukan negosiasi serta tempat di mana akan dilakukan negosiasi. Kemudian yang kedua, saat pelaksanaan negosiasi, kita harus bisa membaca tanda-tanda nonverbal dari lawan bicara kita, yaitu meliputi gerak-gerik atau bahasa tubuh lawan bicara. Karena dari bahasa tubuh kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dan kesiapan mereka. Kemudian yang kedua, membuat dan menanggapi usulan, menentukan posisi kita, serta yang terakhir adalah menanggapi siasat yang diberikan oleh lawan. Kemudian, proses yang ketiga adalah proses menutup negosiasi. Dalam hal ini meliputi
bagaimana membahas konsesi. Hal ini menyangkut hak dari masing-masing pihak dan posisi kita. Kemudian juga mengenai cara menutup yang berkesan. Ini sangat penting loh, karena menentukan kelanjutan hubungan kerjasama. Kemudian bagaimana dalam mengatasi kemacetan pada saat negosiasi serta menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Bila tidak, maka harus mencari solusi lain yang lebih tepat. Kemudian dari poin yang ketiga ini, poin terakhirnya adalah melaksanakan keputusan yang telah dibuat bersama. Nah, oke, anak-anak, ini bagian pertama ya. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, salam sukses untuk semua.